Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat Teman ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait muncul wacana yang panas di perkembangannya saat ini juga semakin terus diperbincangkan, yaitu adanya duet antara Ganjar dan Anies ya. Jadi memang setelah ada koalisi Prabowo atau koalisi yang mendukung Prabowo, yaitu dukungan bertambah dari Golkar dan PAN ya, koalisi ini atau duet ini disinyalir akan menjadi salah satu hal yang bisa melawan dominasi ya Prabowo yang dukungnya semakin kencang. Nah, ini dari Anies terkait duet tersebut, yaitu kalau bukan bagian dari koalisi maka itu akan sangat sulit ya. Ini sesuai dilansir oleh rmol.id, langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka, impian PDI Perjuangan yang ingin melihat bakal calon presiden yang diusung mereka Ganjar Pranowo berdua dengan Anies Baswedan yang jadi baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP tampaknya bakal sulit terwujud karena dua baca pres tersebut berada di koalisi yang berbeda ya. Jadi satu di kiri yaitu Ganjar Pranowo, satu kanan ya, yaitu Anies Baswedan. Nah, ini jadi pertanyaan apakah keduanya itu mau di switch ya, entah itu Ganjar jadi cawapres ya. Nah, tentu saja dengan posisi saat ini PDIP yang merupakan partai yang dengan perolehan kursi yang besar ya, tanpa koalisi pun dengan partai itu bisa maju, tetapi apakah mau gitu ya menjadi cawapresnya Anies. Hal ini disampaikan Anies di sela acara gerakan bersama Anies Bersolawat di Yayasan Ziyadatul Fadilah, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Rabu. Awalnya Anies menegaskan poros koalisi pendukungnya dalam keadaan solid. Tiga partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS terus membuka pintu bagi siapapun yang berminat gabung. Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu solid. Kita koalisi tiga parpol ini solid, jalan terus, dan dalam koalisi ini salah satu tugasnya menerima siapa saja yang berminat menjadi bagian dari koalisi, kata Anies. Jadi percakapan itu bukan antara pribadi satu orang, misalnya dari koalisi ini dengan partai lain. Kita bahas bersama-sama, sambungnya. Lanjut Anies, apabila ada partai yang hendak bergabung akan dibahas bersama di KPP. Pun soal nama paslon baru akan dapat dibahas oleh partai yang sudah berada dalam koalisi. Jadi bila ada aspirasi untuk bergabung dengan maka KPP tentu akan dibahas bersama-sama, dan tentu jika kita berbicara tentang wakil, pasangan itu adalah bagian dari koalisi, jelasnya. Dengan demikian, Anies menilai akan sulit apabila membicarakan sosok yang figurnya berada di luar koalisi. Jadi yang menjadi bagian dari koalisi itu di situ kita bahas bersama-sama, tapi kalau tidak menjadi bagian dari koalisi, rasanya sulit ada percakapan itu, ujar dia. Adanya harapan Ganjar dan Anies bersatu sebelumnya disampaikan Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Bagi kami, Anies Baswedan bukan kompetitor yang patut diremehkan. Beliau dengan Ganjar adalah sosok calon pemimpin yang cerdas. Keduanya sama-sama dalam satu alma mater kampus terhebat di Indonesia, yakni Universitas Gadjah Mada. Apabila jika keduanya bisa bergabung menjadi satu kekuatan, tentu akan makin bagus. Buat masa depan kepemimpinan nasional kita ke depan, sama-sama masih muda, cerdas, dan energi, kata Said kepada wartawan Senin. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan bagaimana wacana ini ya tiba-tiba muncul saja gitu ya. Dan ini menjadi suatu hal yang lumrah ya di tengah saat ini kegundahan partai politik beserta juga para elitnya ya, bagaimana untuk menghadapi kontestasi agar menang gitu ya. Jadi mereka sangat tidak bisa dibayangkan jika dalam kontestasi dengan biaya mahal itu bisa sampai kalah gitu ya. Makanya saat ini terus muncul berbagai macam sinyalemen ataupun utak-atik yang terjadi di antara elit yang sudah sudah ada dalam orbit kontestasi, yaitu minimal ya tiga baca pres tersebut, yaitu Anies, Ganjar, dan Prabowo. Nah sekarang Prabowo sudah mendapatkan ya
dukungan yang signifikan ya. Kalau dari jumlah kursi maka ini akan menjadi koalisi yang paling gemuk. Ditambah yang terakhir yaitu Golkar dan PAN ya. Meskipun dari Golkar pun internalnya juga masih mempermasalahkan ya, ternyata dukungan dari Golkar tersebut bukan murni dari internal Golkar, tetapi ya lebih cenderung kepada keputusan dari ketua umumnya yaitu Erlangga Hartarto. Ya, anyway gitu ya, meskipun itu dituntut internal Partai Golkar sendiri ya, kemungkinan kalau tidak akan digubris dan koalisi dukungan Prabowo itu akan tetap maju. Nah, bagaimana membendung ya koalisi Prabowo yang semakin besar dan kuat ini ya. Salah satunya coba terus diotak-atik ya, dan tetap memakai kebiasaan partai yaitu pragmatisme ya. Siapa yang tidak ada kawan dan lawan abadi, tetapi yang ada adalah kepentingan ya. Saat ini kita ketahui Ganjar dan juga Anies ya berbeda haluan di satu sisi ya. Ganjar adalah di sebelah kiri ya, kemudian Anies adalah tokoh kanan, dan mereka masing-masing mempunyai pendukung dan mempunyai idealisme masing-masing. Nah, ini akan menjadi agak sedikit berat ya, sesuai yang disampaikan oleh Anies. Ya, selama tidak berada dalam koalisi maka ini akan berat gitu ya, karena untuk yang sudah ada di koalisi saja isu terkait cawapres itu sudah semakin terus-menerus ya mengelayuti, yaitu siapa yang akan dijadikan cawapres ya. Apakah Demokrat ini akan tetap stay dalam koalisi ketika AHY itu tidak dijadikan cawapresnya Anies, atau bagaimana? Itu juga menjadi permasalahan itu di dalam koalisi, apalagi ini nama ini yaitu Ganjar itu di luar koalisi, berbeda haluan pula gitu ya. Maka ini terus akan menimbulkan pertanyaan publik, akankah ini bisa jalan, apakah ini akan bisa terwujud ya, tergantung ya bagaimana porsi keuntungan masing-masing ya. Ganjar dapat apa, Anies dapat apa. Nah, kalau kita melihat mengutak-atik cuma ada dua ya, Ganjar jadi cawapresnya Anies atau Anies yang jadi cawapresnya Ganjar ya. Nah, saat ini memang PDIP merupakan partai yang perolehan kursinya paling banyak gitu ya, tanpa melakukan koalisi dengan partai yang lain juga masih bisa jalan ya, yaitu tetapi koalisi Anies juga tidak bisa dipungkiri gitu ya, mempunyai posisi dan juga kekuatan yang hampir sama gitu ya. Kalau kita melihat koalisi Anies justru malah lebih besar dari koalisi yang diusung oleh PDIP yang hanya mendapatkan satu kursi, satu dukungan yaitu P3 gitu ya. Nah tentu saja kalau kita melihat respon dari masing-masing partai ya berbeda-beda dari internal koalisi KPP ya. Nasdem punya respon ya, begitu juga Demokrat dan PKS ya. Nah, kalau kita melihat Nasdem misalnya, Nasdem, Demokrat dan PKS terus membuka pintu bagi siapapun yang berminat gabung ya. Yang pertanyaan apakah PDIP mau gabung nggak gitu ya, atau hanya coba untuk tes ombak ya, melihat apakah wacana duet Ganjar Anies ini masih mempunyai kemungkinan untuk bisa diwujudkan ya, mengingat saat ini yang bisa mengimbangi ya jumlah kursi saja antara koalisi Prabowo ya koalisi Anies digabung dengan koalisi Ganjar gitu ya. Dengan suara yang seperti itu maka koalisi Anies dan Ganjar itulah yang bisa memenangkan jumlah kursi gitu ya. Nah, saat ini apa yang disampaikan oleh Anies beserta dengan ketiga partai internal koalisi KPP itu ya solid gitu ya. Tetapi apakah ini bisa dipegang ya itulah politik ya. Tidak ada kawan dan lawan abadi, yang ada adalah kepentingan ya. Selama janur kuning itu belum melengkung, maka kemungkinan besar koalisi ini bisa berubah gitu ya. Termasuk ketika
ada tawaran-tawaran yang menggiurkan ya, tawaran cawapres gitu ya, yang saat ini terus-menerus menggelayuti isu tidak hanya di internal KPP ya, koalisi Anies, tetapi juga koalisi Ganjar juga ya. Bagaimana jika nanti ya suatu saat ya Demokrat yang ngebet untuk AHY dimajukan sebagai cawapres juga ingin ya ditawari oleh cawapres oleh Ganjar, maka bisa jadi gitu ya Demokrat itu keluar dan akhirnya KPP atau koalisi Anies itu gagal nyapres ya. Nah, kita tunggu saja ke depan bagaimana nasib koalisi masing-masing ya, yang sudah sementara terbentuk dan masih kemungkinan bisa berubah tergantung dari kepentingan masing-masing, yaitu koalisi Anies atau KPP, koalisi Prabowo, dan koalisi Ganjar. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.